dalam polemik pribadi dengan Lisa Mariana, Ridwan Kamil kini juga menghadapi sorotan tajam terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi Bank BJB. Kasus ini menjadi perhatian serius, terutama karena hingga saat ini belum ada kepastian hukum yang jelas, meski sudah cukup lama mencuat ke permukaan. Aktivis anti korupsi semakin vokal dalam menyuarakan desakan agar kasus ini segera diproses secara transparan dan tuntas. Mereka menilai bahwa lambannya perkembangan kasus ini menunjukkan adanya potensi pengabaian atau intervensi dalam penegakan hukum. Boyamin Saiman, salah satu tokoh aktivis dan ketua masyarakat anti korupsi Indonesia, dengan tegas menyatakan bahwa ia akan mengajukan gugatan pra-peradilan jika proses penyelidikan kasus ini dianggap mangkrak atau tidak berjalan sesuai prosedur. Kecewa sih KPK ngapain geledah kalau kemudian tidak dimintai keterangan yang bersangkutan, karena selama ini biasanya KPK setelah geledah meminta keterangan yang digeledah, termasuk misalnya kasus yang lain, Jan Farid dalam kasus Hasto itu habis digeledah kan juga sudah diperiksa tuh. Dan beberapa yang lain lah itu rata-rata habis digeledah itu diperiksa, dan ini agak terlalu lama lah ya ketika yang bersangkutan belum dimintai keterangan. Karena apapun kalau sudah sampai mengajukan melakukan penggeledahan itu konteksnya setidaknya minimal kan jadi saksi. Bisa jadi ya tidak sadar mengetahui kejadiannya, atau mengetahui tapi tidak mencegah, atau bahkan mengetahui dan mengizinkan. Itu kan bisa macam-macam. Nah, untuk mengetahui dugaan terlibat atau tidak terlibat itu kan harus dimintai keterangan sebagai saksi lah, minimal begitu. Memang KPK ini tidak seperti biasanya dan agak mengecewakan ketika tidak segera melakukan pemeriksaan terhadap RK. Untuk menguji bahwa yang bersangkutan diduga terlibat atau tidak itu ya dilakukan pemeriksaan. Jadi jangan sampai kemudian tidak dilakukan pemeriksaan tiba-tiba menghilang itu. Dan seperti biasanya kalau saya melakukan pengawalan kasus korupsi apalagi juga KPK, kalau mangkrak ya pasti saya gugat pra-peradilan nanti. Kalau ini karena menjadi perhatian publik gitu. Dalam kasus-kasus yang perhatian publik biasanya masyarakat mengharapkan saya mengajukan pengawalan dalam bentuk melakukan gugatan. Nah, kalau saya tidak melakukan gugatan, kadang-kadang ada yang nyeleduk tuh, jangan-jangan Boyamin dapat bagian gitu katanya. Jadi ya menjadi kayak fardu ain gitu, bukan fardu kifayah aja. Kalau melihat kasus mangkrak atau mengecewakan, terus saya bukan hanya teriak mengawal, tapi justru saya gugat pra-peradilan untuk memastikan kasus ini atau kasus apapun itu akan berjalan lagi sebagaimana mestinya gitu. Kita ngawalnya kan sederhana, kalau KPK itu digugat aja nanti dia akan menjawab kenapa tidak dipanggil kan gitu. Patut diketahui sebelumnya jika Ridwan Kamil terseret dalam pusaran dugaan kasus korupsi Bank BJB pada Senin 10 Maret 2025 silam. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menggeledah kediamannya di Bandung dan mengamankan sejumlah barang bukti terkait dugaan markup anggaran belanja iklan di bank tersebut. Dugaan kerugian negara yang mencapai angka 222 miliar rupiah itu menimbulkan pertanyaan besar terkait keterlibatan Ridwan Kamil dalam kasus ini. Ketua KPK Setio Budianto telah membenarkan penggeledahan rumah Ridwan Kamil. Namun ia belum bisa memberikan keterangan lebih rinci terkait temuan barang bukti dan perkembangan penyelidikan. Pasca dilakukannya penggeledahan, Ridwan Kamil dengan tegas membantah segala tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia sendiri mengaku baru mengetahui adanya dugaan markup anggaran tersebut melalui pemberitaan media. Lantas, seperti apa kelanjutan kasus ini nantinya? Apapun
dugaan korupsinya ini kan sebenarnya gampang pembuktiannya karena dugaan markup dari iklan atau dugaan fiktif dari pembayaran iklan reklame gitu. Jadi ini kan gampang aja untuk melakukan proses pembuktian. Dan kedua, menurut KPK itu kan ada dana non budgeter. Nah, apalagi itu. Nah, kalau non budgeter kan apapun RK itu kan selaku gubernur adalah wakil pemegang saham pengendali PSP. Dia punya saham 34% Pemprov Jawa Barat ini, di luar yang Pemprov Banten, masyarakat dan lain sebagainya. Jadi memang pemegang saham pengendali. Nah, kalau itu memang untuk dana non budgeter kan potensinya itu kalau tidak di oknum direksi itu di RUT yang mungkin sudah tersangka adalah orang yang punya otoritas untuk mengganti direksi misalnya, yaitu pemegang saham pengendali. Kalau komisaris itu kan hanya tempelan aja untuk ngawasi. Maka KPK saya dorong untuk mendalami berkaitan dengan dugaan-dugaan manfaat yang didapatkan RK dari Bank Jabar khususnya dalam kasus yang reklame ini gitu. Melakukan reklame atau iklan kan membayar. Nah, senilai bayarnya itulah yang diduga gratifikasi minimal gitu kalau yang bersangkutan mendapatkan nilai manfaat dari proses-proses yang ada di Bank Jabar Banten itu. Dalam istilah hukum pidana korupsi itu yang khusus korupsi, delik omisi namanya delik abai atau lalai. Itu bisa dikatakan terlibat turut serta loh. Apalagi ini sampai tanda tangan. Itu justru karena tanda tangannya itu kan jadi otorisasi. Tanpa tanda tangan kan bisa jadi uang itu nggak akan ada dugaan korupsi itu. Jadi ini bukan hanya sekedar delik omisi atau delik mengabaikan gitu. Karena ini ada dugaan perbuatan menandatangani misalnya. Itu lebih dalam lagi kalau bicara alat bukti gitu. Bicara bukti lebih dalam itu. Kalau omisi itu kan membiarkan, abai, tidak melakukan tugasnya mengawasi sehingga bobol gitu kan, misalnya begitu gitu loh. Atau dalam istilah dulu dalam kuliah itu misalnya orang hanya sekedar membukakan pintu pagar terus sehingga ada pencuri masuk. Nah, orang yang membukakan pintu ini sengaja membantu atau dia iseng aja bukakan pintu kan gitu. Itu kan pasti akan didalami oleh polisi gitu. Nah, dalam kasus ini apalagi dugaan korupsi itu kan memang kejahatan kerah putih yang sudah dipikirkan, direnungkan dan juga dilakukan dengan cara-cara intelektual gitu. Nah, itu justru itulah tugasnya KPK itu didirikan untuk mengejar dugaan-dugaan motif yang dari mensrea yang jahat yang tidak bisa diketahui gitu. Nah, dari mana bisa diketahui? Ya dari serangkaian kegiatan, perbuatan atau saksi segala macam kan bisa gitu. Justru bisa jadi kalau kita balik sengaja hanya tanda tangan, terus nanti kalau ditanya atau dikejar kalau jadi kasus akan ngomong itu tadi I don't write my sign gitu. Jadi saya tidak membaca apa yang saya tanda tangani misalnya gitu kan. Itu justru itu modus menyelamatkan diri, berarti artinya kan sudah direncanakan gitu malah. Itu makanya korupsi itu kan pada faktornya kan lebih utama pada kesengajaan. Nah, itu kan berarti sudah sengaja gitu. Justru istilah hukumnya kalau memang benar seperti itu malah kultoid itu. Jadi sudah sempurna dari sisi pembuktian hukumnya gitu. Selesai sudah Cumi Lovers, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.